Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam program Tawakal. Dan pagi ini kita akan mendengarkan kisah hidup dari narasumber kita bernama Mbak Rere. Assalamualaikum Mbak Rere. Waalaikumsalam Mas. Terima kasih sudah hadir di studio bersama kami. Dan tidak hanya Mbak Rere pemirsa, kita juga sudah hadir Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ustadz sudah hadir bersama kami. Dan di sini pemirsa, Pak Ustadz Ziyad nanti akan memberikan pandangan-pandangan mengenai kasus yang menimpa Mbak Rere dari sudut pandang agama Islam. Baik, langsung aja Mbak Rere. Mbak Rere hadir ke sini ingin menceritakan kisah dan berbagi kisah Mbak Rere yang sudah dialami yang lumayan cukup pahit ya. Boleh bisa langsung cerita aja Mbak Rere ke kita. Saya merasa hidup saya dari kecil sampai saat ini seperti menderita terus. Sepertinya Tuhan itu nggak pernah sayang sama saya. Sejak kecil saya diadopsi oleh seorang janda. Waktu itu saya berumur 2 bulan. Selama 11 tahun saya diadopsi. Kehidupan saya baik-baik aja. Saya merasa bahagia. Tapi 11 tahun ibu angkat saya meninggal karena serangan jantung. Setelah itu saya tinggal bersama-sama dengan keluarga dari ibu angkat saya. Saya dizolimi, yang mana saya mencuri perhiasan ibu angkat saya. Padahal saya tahu, saya lihat sendiri waktu ibu angkat saya meninggal. Mereka membawa kotak-kotak perhiasan ibu angkat saya, dibungkus dalam kain hijau dan dibawa. Tapi setelah itu saya yang dituduh mencuri semua perhiasan ibu angkat saya. Waktu itu umur berapa Mbak Rere? Saya 11 tahun Pak Ustadz. Kemudian setelah dari itu saya mulai dibawa kasar. Dan saya merasa tidak kuat. Sampai satu saat waktu kelas 1 SMA saya tahu kalau itu bukan ibu kandung saya, bahkan itu bukan keluarga kandung saya yang sebenarnya. Akhirnya saya putuskan untuk kabur mencari ibu kandung saya. Saya menemukan ibu kandung saya. Tapi ibu kandung saya sudah menikah. Saya minta supaya saya tinggal bersama-sama ibu kandung saya. Saya tinggal sama ibu kandung saya selama 1 tahun. Kemudian ibu kandung saya memberikan saya kepada kakaknya, yaitu tante saya. Boleh tahu alasannya kenapa? Waktu itu saya tinggal di daerah Mas. Terus saya dikirim ke Jakarta dan tinggal di rumah tante saya. Di rumah tante saya pun saya diperlakukan tidak baik. Bahkan untuk 1 hari aja saya tidur cuma 2 jam. Karena saya harus mengerjakan pekerjaan catering, buat roti, bahkan mengantar ke Senen. Waktu tidur saya setiap hari itu cuma 2 jam. Dan saya merasa tidak kuat. Saya kadang suka dipukul, ditendang. Sampai suatu saat saya pun tidak kuat. Setelah mau ujian SMA kurang 3 hari lagi, saya akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup saya. Rere, kamu di mana, Rere? Oh, ternyata kamu malah duduk tenang-tenang di sini ya. Ayo bangun, kamu kerja sana. Alah, kamu ngapain minta maaf? Kerja sana. Kamu udah ngerugiin saya. Lihat itu kamu pecahin gelas. Kamu tuh kerjanya lelet banget sih, males banget. Kamu di sini numpang. Kamu tuh makan, minum tuh gratis, tahu nggak? Kamu tuh harusnya bantuin saya kerja. Ngerti nggak kamu? Aku lagi gak enak badan, Tante. Alasan kamu. Saya tahu kamu cuma alasan doang. Capek apa? Kamu kerja apa? Di sini kamu cuma makan, tidur doang kok.
Tuhan, salah aku. Aku nggak mau hidup di sini. Lebih baik aku mati, ya Tuhan. Ini mungkin yang terbaik buat masalah aku. Rere, tahan dulu sebentar ya. Nanti kita terusin lagi ceritanya. Iya. Ustadz, ini gimana Pak Ustadz? Ketika dia sudah menemukan kembali ibunya, sementara ibunya tidak mau merawat Iya. anak kandungnya, kemudian dititipkan ke kakaknya. Iya. Ini gimana hukumnya Pak Ustadz untuk seorang ibu seperti itu? Terima kasih Mas Farid. Jadi kisah ini sesungguhnya memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Yang pertama, kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Tadi Mbak Rere cerita sempat punya perasaan bahwa Allah tidak sayang. Sesungguhnya Allah sangat sayang pada seluruh hambanya. Bahkan orang tidak beragama sekalipun Allah sayang. Salah satunya adalah bentuknya Allah berikan karunia nikmat dalam kehidupan ini. Yang kedua, berkaitan dengan tadi kan ini kan adopsi nih, anak adopsi nih statusnya ini kan. Mbak Rere diadopsi oleh orang lain dan ternyata nih nggak ada kaitan dengan keluarga. Biasanya itu kan adopsi itu kan masih ada rentetan keluarga, mungkin ada yang tidak punya anak kemudian diadopsi sehingga kasih sayangnya masih ada. Ternyata baru diketahui setelah Mbak Rere kira-kira umur 12 tahun tadi dan akhirnya kemudian ada tuduhan tadi. Jadi kalau yang kedua, yang tadi kasus yang kemudian disampaikan Mbak Rere dari keluarganya tuduhan tadi, orang yang menuduh tanpa ada bukti, apalagi ini masih usia anak-anak, maka itu termasuk perbuatan dosa yang sangat dicela oleh Islam. Yang ketiga, setelah kemudian itu mencari karena tahu Mbak Rere bahwa itu bukan ibu kandungnya, ternyata ibu angkat dan nggak ada kaitan dengan persaudaraan secara turun-temurun secara darah, maka kemudian mencari dan ketemulah ibunya. Seharusnya ibu ketika menyaksikan anak besar mestinya dia bersyukur bertemu lagi dengan anaknya, dan anaknya usia itu kan usia yang memang perlu kasih sayang. Dan ternyata ibu ini, ibu kandungnya sendiri ternyata sangat tega sekali dan memperlakukan semacam itu, kemudian dikirimlah ke tantenya. Jadi ibu kandungnya ini sesungguhnya kalau dalam konsep agama tidak dibolehkan perlakuan seperti itu. Karena ada beberapa kewajiban orang tua, hakul walidi waladau. Jadi kewajiban orang tua kepada anaknya, yang pertama salah satunya memberikan nama yang baik. Ini nama asli beliau kan namanya baik, Mbak Rere ini. Yang kedua memberikan pengasuhan yang baik. Ini karena mungkin tidak sempat berikan pengasuhan. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan, dan ternyata ketika kembali ini sudah menemukan lagi mestinya itu ibunya adalah melakukan tadi itu, tapi ternyata tidak melakukan. Maka ibu yang semacam ini juga mendapatkan ancaman dalam konteks ajaran Islam tidak dibenarkan. Ya, memperbaiki dari ketiga itu yang dia tinggalkan. Iya, ya, dia tinggalkan. Mestinya kan ini kan menjadi tanggung jawabnya. Ternyata tanggung jawabnya digeser kepada tantenya lagi, dan ternyata ketemu tantenya yang tidak baik lagi juga gitu loh. Yang tadi diperlakukan, kira-kira Mbak Rere tadi umur berapa itu ketika dengan tante tadi? Dari SMP sampai SMA. SMA ya, kira-kira umur di atas 15 tahun lah. Ini seharusnya ini juga tidak dibolehkan ini. Sekalipun misalkan ini apalagi masih keponakan, bahkan orang lain pun yang tidak ada ikatan darah dengan kita tapi tinggal di dalam pengasuhan di rumah kita, maka kita pun berkewajiban memperlakukan secara baik. Nabi SAW dalam suatu kesempatan ketika ada orang memperlakukan pada buruhnya, istilahnya pembantu khodim di rumah tidak baik, Nabi saja menegur sahabat tadi itu gitu. Apalagi ini usia anak. Jadi masih ke SMA umur 15 tahun atau 16 tahun lah, dan yang paling kita miris Mas Farid itu kan Mas Farid itu kan diperlakukan tadi sampai membantu kemudian tidurannya 2 jam dan kemudian antar ke sana kemari. Saya kira ini adalah memberikan pendidikan pada para orang tua dan kepada siapapun masyarakat pemirsa dimanapun bahwa kita tidak sepatutnya memperlakukan usia anak, usia sekolah dengan perlakuan yang tadi dicontohkan oleh Mbak Rere tadi itu gitu. Seharusnya adalah memberikan empati, simpati, dan proses edukasi yang baik. Sebab keluarga itu adalah penyemaian nilai-nilai kebaikan. Ketika nilai-nilai kebaikan tidak mendapatkan, maka nanti ketika usia dewasa ini juga akan terbiasa dengan ketidakbaikan yang sudah diterima. Apalagi tadi Mbak Rere kan sampai pada puncak putus asa sehingga mau mengakhiri bunuh diri. Ya, sebenarnya sudah tidak ada yang sayang sama karena sekali. Tidak merasa tidak, saya bisa membayangkan ya, sebagai usia anak itu kemudian ingin mendapatkan kasih sayang ke tempat orang yang seharusnya menjadi singgahan terakhir kasih sayang, nggak mendapatkan, dilempar lagi, ternyata juga mengalami yang sama seperti yang dialami ketika di ibu angkat pertama tadi. Jadi
Islam sangat memberikan perhatian dan penghargaan kepada anak untuk diperlakukan secara baik, karena inilah yang menjadi aset untuk masa depan anak-anak dan suatu bangsa itu. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mbak Rere, lalu kemudian setelah usaha mencoba bunuh diri, apa lagi? Sudah sempat minum. Sudah. Dan saya sempat koma beberapa hari di rumah sakit. Tapi akhirnya saya bisa sembuh lagi. Yang menolong Mbak Rere siapa waktu itu? Tetangga. Tetangga. Iya. Tetangga yang membawakan saya ke rumah sakit. Setelah sembuh, akhirnya saya putuskan saya tidak mau lagi mengikuti tante saya. Setelah tamat SMA, saya putuskan untuk saya mau mandiri, bekerja. Dan saya akhirnya kerja di satu perusahaan mebel. Pada saat saya bekerja pun, saya bertemu dengan manajer saya supaya saya bisa mencapai target dalam pekerjaan saya. Dia memaksakan saya untuk melayani dia. Nih, Pak Ustadz gimana nih? Keputusan yang diambil Mbak Rere kita tahu. Dan tapi kan kita nggak bisa terus-menerus menyalahkan apa yang diambil dari Mbak Rere. Nah, untuk kedepannya nih, gimana nih kalau ada orang ingin menggadaikan kesuciannya demi pekerjaan, hukumnya apa nih Pak? Kita ikut prihatin Mas Farid ya dengan bersimpati dengan kasus Mbak Rere. Jadi Mbak Rere melakukan tadi itu mesti harus dilihat, ini kan akumulasi dari kekecewaan yang dijalani dalam masa hidupnya. Yang kedua adalah tidak mendapatkan bimbingan dan tuntunan pendidikan, baik pendidikan secara umum, khususnya pendidikan agama secara baik. Lalu yang ketiga, tidak mendapatkan kasih sayang dalam keluarga. Inilah yang kemudian akhirnya menjadikan anak ini tumbuh secara tidak baik psikisnya, istilah kesehatan mentalnya, berpikirnya mudah labil. Karena itulah ketika usia SMA, tamat SMA, dia ingin mandiri karena tadi merasa itu tadi. Dan ternyata ketika masuk di perusahaan, bertemulah dengan pimpinan yang disebut dengan Mbak Rere tadi, bosnya tadi, berperilaku yang tidak baik juga gitu loh. Ini kan berbahaya sekali gitu loh. Karena itulah memang tidak boleh apapun orangnya, siapapun orangnya, apapun kegiatan profesinya, tidak boleh untuk mengejar target karir tertentu kemudian menggadaikan kesuciannya. Karena kesuciannya adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Ini adalah kesucian yang termahal dalam hidup seorang wanita maupun seorang laki-laki, khususnya seorang wanita. Ini harus dijaga. Maka ketika tadi sudah masuk dalam perbuatan tadi, dan ini adalah perbuatan, maaf, ini adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, tidak dibolehkan. Maka nanti akan menyeret kepada kisah-kisah berikutnya yang membawa konsekuensi. Jadi siapapun orangnya, maka tidak boleh menggadaikan kehormatan kesuciannya untuk mencapai karir atau mengejar sesuatu, maka tidak diperkenankan dalam Islam. Itu termasuk perbuatan yang dicela. Oke, Mbak Rere, mungkin saat itu kadar keinginan Mbak Rere masih betul, iya. Bisa dibilang tidak ada mungkin ya. Iya betul. Karena tadi ada beberapa poin yang tadi saya jelaskan tadi itu. Iya betul. Iya. Nah, setelah itu Mbak Rere, apa yang terjadi? Ya, setelah itu saya hamil. Dari laki-laki? Iya, dari manajer itu? Manajer saya, Mas. Setelah 6 bulan saya sembunyikan kehamilan saya karena perut saya semakin besar. Iya. Akhirnya saya beritahukan tante saya. Saya datang lagi ke tante saya. Iya. Saya beritahukan kehamilan saya dan keluarga saya meminta tanggung jawab dari manajer saya. Iya. Akhirnya kami menikah. Tapi pernikahan kami kurang lebih hanya 2 tahun saja. Iya. Karena manajer saya selingkuh dengan teman kerja saya sendiri. Akhirnya saya kecewa. Saya bawa kabur anak saya yang waktu itu berumur 2 tahun. Setelah itu saya bawa kabur anak saya. Dan saya mencari pekerjaan. Hanya saya bekerja di sebuah kafe. Iya. Saya bekerja di sebuah kafe sebagai pelayan kafe. Di sana akhirnya saya bertemu dengan seorang laki-laki.
Dan dia membawa saya keluar dari kafe dan membiayai hidup saya. Dan akhirnya saya berhubungan dengan dia selama 5 tahun. Berhubungan maksudnya menikah? Kami tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan karena kami beda agama. Kehidupan saya sama pacar saya ini baik-baik saja selama 5 tahun. Tapi sudah itu, kemudian saya mimpi ada seorang perempuan datang bersama 2 orang anak kepada saya dan mengatakan kalau itu istri dari pacar saya. Saya sempat cari tahu sama pacar saya yang mana itu istrinya apa bukan, tapi dia nggak pernah ngaku. Sampai keluarganya pun nggak pernah ngaku. Sedangkan saya punya anak 1 dengan dia. Dia sempat punya anak 1 dari. Iya mas. Tanpa proses hubungan ikatan nikah pernikahan. tadi. Iya. Tapi dia bertanggung jawab semuanya. Setelah saya tahu kalau dia punya istri, punya anak di daerah, saya mengalami depresi berat. Sampai akhirnya saya dibawa masuk ke rumah sakit jiwa.